Nah, ini contoh dengan peta desa. Nah, ini kan saya bilang tadi ini produk akhirnya. Ya. Kalau peta desanya sendiri mungkin sudah ada di desa, di kantor desa atau di dokumen lain sudah ada. Tapi kita membuat ini supaya lebih aktual dan kita pahami satu persatu. Misalnya di sini ada gambar kebun kemiri. Ya, oh di sini ada kebun kemiri. Nah, baru kita kalau ada kebun kemiri di sini, ini informasi. Apakah hanya di situ kebun kemiri? Oh, ada juga di sana, ada juga di desa lain, sehingga kita tahu potensi kebun kemiri di kawasan itu. Lalu kita tanya, sudah berapa tahun? Sudah memproduksi? Dijual kemana? Berapa tahun? Sudah memproduksi? Dijual kemana? Dan lain sebagainya. Di situ ada kelapa, kita diskusi. Jadi membuat peta ini, setiap apa yang kita cantumkan di situ di dalam peta itu disertai dengan upaya menggali terperinci atas apa yang digambarkan di atas peta itu. Ada kolam ikan, dan di sini kita bisa diskusi terus. Lalu bagaimana ini setelah katakanlah peta desanya terbentuk dengan segala, baru kita buka diskusi lanjut. Lalu potensi sumber daya segini seperti ini tuh selama ini kenapa tidak bisa memakmurkan desa? Tidak bisa memakmurkan petani. Itu yang jadi peta desa ini sekedar alat entry point untuk mencari data. Sampai di situ kita gambarkan peta di mana rumahnya orang-orang miskin, di mana rumahnya orang kaya, di mana rumah Pak Haji, itu ditampilkan di dalam gambar ini. Jadi gambar peta desa ini sudah bisa mengantarkan kita untuk mendiskusikan banyak hal tentang kehidupan desa. Itu teknik pemetaan desa. Demikian pula transit. Ya. Ini ada bulan pertama, bulan kedua, dan lain sebagainya. Dari sini kita juga perlu tahu apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Harus kita tarik informasi itu. Ya, kenapa misalnya satu musim, ya, satu kali dalam setahun. Padahal di sini kan saya lihat itu banyak sungainya. Apa jawabnya? Iya Pak, dulu 3 kali semusim, setahun. Tapi sekarang irigasinya rusak. Berarti kan ada persoalan irigasi rusak. Padahal kita bicara tentang kalender musim. Jadi bukan sekedar mendiskusikan aktivitas mereka, tetapi mencari tahu kenapa aktivitasnya sedemikian ini. Ya contohnya tadi, kalau ini tanam padi, kok hanya 4 bulan pertama, selebihnya dianggurkan Pak. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak rusak Pak irigasinya? Kita terpaksa menggunakan, padahal ada sumber irigasi, cuma karena tersumbat, cuma karena rusak. Nah itu yang yang menjadi target dari penggunaan teknik-teknik. Sekali lagi, bukan untuk menghasilkan gambarnya saja, tapi gambar ini dimaksud. Proses membuat gambar ini adalah proses mencari data. Kemudian hasil dari gambar yang kita gunakan lagi untuk memperkuat penggalian data selanjutnya melalui teknik-teknik yang lain. Ya, data kita peroleh dari pemetaan. Dan pada waktu dibikin kalender musim, kita pakai lagi data itu.
Kita perlu pertanyakan, loh, di sana kemarin ada kemiri, kok di sini nggak ada penghasilan dari kemiri? Oh itu Pak, kemiri pada mana? Jadi itu yang perlu sama juga dengan transek. Ya. Transek ini biasa juga disebut dengan peta melintang atau peta beda bumi. Ya. Jadi seolah-olah bumi itu dibelah, potong utara selatan, baru kita lihat dari samping, kita lihat potongannya itu. Ini kelihatan ada gunung, ada apa gitu ya. Nah, kalau kita visualisasi langsung kan, kita lihat langsung kan banyak terhalang. Tapi kita gambarkan seperti ini sehingga kita seolah-olah kita potong itu ini bumi sehingga kelihatan mana yang gunung, mana. Baru kita diskusi di bagian dataran tinggi ini ditanami apa, ya, di bagian dataran rendah itu apa. Kemudian diagram Venn. Nah, sebetulnya kalau saya sih tidak terlalu lagi mengandalkan ini karena boleh lah, bagus. Kan ini kenapa saya tampilkan, karena ini sudah standar baku seolah-olah. Ya. Padahal tanpa ini juga bisa. Ya misalnya besarnya itu menunjukkan manfaat, besarnya lingkaran ini menunjukkan manfaat. Kemudian jaraknya dari masyarakat itu, ya, yang lengket sekali dengan masyarakat, ada yang jauh, ya. Misalnya PPL, BPP itu dianggap jauh, KUD masih dianggap jauh dibanding dengan BRI dan PLN. Jadi PLN misalnya ada di tengah-tengah masyarakat, tapi kok manfaatnya dianggap kecil. Ya karena mereka tidak punya masalah lagi dengan PLN. Sebetulnya sebaliknya, KUD manfaatnya besar, lebih besar daripada PLN, tapi jauh dari masyarakat. Mungkin karena digunakan hanya sewaktu-waktu. Kalau PLN kan digunakan setiap hari, sehingga dianggap dekat. Manfaatnya kenapa kecil? Bukan karena kecil, tapi karena dianggap itu sudah layanan pemerintah, nggak perlu lagi mereka pikirkan. Kelompok tani, ternak, pertanian, tanaman pangan, dianggap besar manfaatnya dan dekat. Karena itu bagian dari kehidupan sehari-hari juga. Manfaatnya karena itu kehidupannya mereka, sumber pendapatan mereka dari situ. Kira-kira begitu. Yang berikut peta kelembagaan desa, ya, juga ini apa, kelembagaan desa. Nanti ada pertanyaan, apa bedanya tadi dengan diagram Venn? Sebetulnya ini bisa menjadi bagian dari diagram Venn tadi. Ini membuat lebih rinci keterlibatan. Sebetulnya lebih cocok ini peta gender, ya. Peta partisipasi laki-laki dan perempuan pada beberapa lembaga di pedesaan. Ya. Nah, kita lihat di situ juga ada gambar-gambar laki-laki, ada gambar yang simbol perempuannya besar, ada simbol laki-lakinya besar juga, ada yang kecil. Ini menunjukkan bahwa misalnya gini, kelompok agama, keterlibatan laki-laki dan perempuan sama, ada di majelis taklim, ada apa gitu. Mungkin laki-laki ada pengajian juga maghrib. Tapi kalau kita lihat di musyawarah dusun,
kok banyak lebih besar laki-laki, maksudnya mungkin lebih banyak laki-laki dan perempuan sama. PKK laki-laki nggak ada tuh. Ini jadi ini adalah peta partisipasi laki-laki dan perempuan dalam lembaga-lembaga desa. Yang berikut adalah kecenderungan dan perubahan. Banyak cara menggunakan ini, misalnya menggunakan titik-titik, titik-titik seperti ini, bulatan-bulatan, supaya apa? Supaya mudah. Kalau dalam legislatif kan kita diskusikan, kalau kita pakai garis, kadang bilang, oh kepanjangan Pak, kependekan, tapi ukuran tidak jelas. Tapi kalau menggunakan bulatan-bulatan, oh di situ 2 bulatan Pak, 3 bulatan, 4 bulatan, jadi ukurannya menjadi jelas. Sebetulnya bisa juga dengan garis. Tapi nanti kepanjangan Pak, panjangin sedikit Pak, besarin sedikit, panjangin dan besarin. Besarin sedikit, panjangin dan besarin. Tapi kalau di sini nggak ada perdebatan yang panjang, yang bertele-tele. Oh dibanding dengan tahun 78, tahun 88 itu tahun 78 banyak sekali, kita anggaplah tahun 88 78 5 lingkaran, 88 2 lingkaran Pak. Artinya apa? 5:2, hilang 60%. Nah baru kita disini, kenapa hilang? Dulu 5 lingkaran dalam arti sekarang menjadi 2 lingkaran, tinggal 40%. 60%-nya kemana? Kemudian 10 tahun kemudian kok tetap. Ini soal lahan pertanian padi. Berarti selama 10 tahun terakhir ini, dari 88 sampai 98 ini nggak ada perubahan di dalam pertanian sawah luasnya. Kenapa? Karena Pak sudah sudah, karena itu dipakai untuk perumahan. Misalnya gitu. Ini maksudnya itu. Saya kira itu yang pendekatan di sini adalah teknik-teknik ini hanyalah alat-alat untuk menyaring informasi dan sebaiknya digunakan 3 sekurang-kurangnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.